Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukadi selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Semarang. Yang saya hormati Bu Ula dan Bu Indri selaku penguji praktik, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alia Absari Arwani Putri dari kelas 9G nomor absen 4 dari SMP Negeri 8 Semarang. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato persuasif mengenai ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, setiap bulan Syawal sampai Zulhijjah, umat Islam di dunia banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang diinginkan bagi setiap muslim di dunia, dengan tujuan mencari ridha Allah SWT. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu. Kewajiban ini hanya berlaku sekali dalam seumur hidup. Bagi yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka hukumnya adalah sunnah, yaitu jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak akan mendapat dosa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tahukah kamu menunaikan ibadah haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji merupakan napak tilas dari masa lalu yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, cara bahasa haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menuju suatu tempat. Sedangkan secara istilah, haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah yang diawali dengan ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan haji. Jika dilafalkan akan berbunyi labbaik Allahumma hajjan. Lalu dilanjutkan dengan wukuf. Wukuf yaitu berada di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Lalu dilanjutkan lagi dengan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan kembali di sudut Hajar Aswad pula. Dan dianjurkan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Putarannya berlawanan dari arah jarum jam. Sambil bertawaf, kita dianjurkan untuk membaca bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk
Setelah mengelilingi Ka'bah, kita melempar jumroh 3 jumroh. Masing-masing jumroh melempar 7 kerikil secara bergantian. Sambil melempar, kita membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, agar dinding batu yang dipercayai ada setannya terpukuli. Lalu dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dan berlari-larian kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sambil berlarian, kita dianjurkan untuk membaca bacaan sa'i. Rabbir fir warham wa'fu watakaram watazaz'an ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Setelah letih berlarian dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kita meminum air zam-zam dan dianjurkan untuk membaca doa ketika minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu yang terakhir adalah tahallul. Tahallul yaitu menghalalkan perkara yang semula diharamkan. Ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan harus dilakukan secara tertib atau berurutan. Tahapan-tahapan yang telah disebutkan tadi kita sebut sebagai rukun haji. Semua rukun haji harus dilaksanakan semuanya. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak akan sah. Menarik sekali bukan teman-teman? Rugi sekali jika tidak dipraktikkan. Adapun syarat-syarat haji, yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, dan yang keempat mampu. Jika kita sudah memenuhi semua syarat haji, tinggal menunggu apa lagi? Mari kita mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mari sempurnakan ibadah kita dengan cara mendaftarkan haji. Jika tidak sekarang, mau kapan lagi? Sekarang saja jika ada orang Islam yang di Indonesia yang ingin mendaftarkan haji, maka harus menunggu sampai puluhan tahun pemberangkatannya. Motivasi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini telah membangun citra muslimin untuk kesempurnaan ibadahnya. Yang terkadang ada yang sudah lansia dan kondisi sakit pun tetap termotivasi untuk berangkat haji. Nah, dari setiap perintah dari Allah SWT, bila kita laksanakan, selain mengandung nilai ibadah, juga mendatangkan hikmah. Hikmah diantaranya adalah yang pertama, membebaskan diri dari dosa-dosa dan menenteramkan jiwa. Yang kedua, mendidik dan menyadarkan diri kita untuk selalu siap memenuhi panggilan Allah SWT, melainkan panggilan dari siapapun. Yang ketiga, kita dapat meladani perjuangan kisah Nabi SAW. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari ibadah haji. Jadi, ayo kita sama-sama ke Baitullah untuk menyempurnakan ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.